Di video kali ini akan dijelaskan mengenai kolaborasi antara pemrosesan paralel message passing interface dengan OpenCV, face recognition, dan Pickle ya. Jadinya kita akan melakukan pengenalan wajah ya dan deteksi wajah eh, menggunakan pemrosesan paralel gitu ya. Intinya ini akan menjadi dua bagian ya. Bagian pertama kita menjelaskan basicnya, di bagian kedua baru kita menjelaskan bagaimana memparalelkannya gitu ya. Intinya mungkin materi kali ini kita menggunakan topik yang cenderung mungkin lebih ke ini ya, kayak computer vision, tapi ya nggak apa ya, karena sesuai rencana perkuliahan kita setelah UTS kita membahas yang lebih praktikal daripada sekedar ini ya, masalah numerik ya, analisa numerik gitu. Oke, jadinya sini full menggunakan Python ya. Mungkin mudah-mudahan ini belum dibahas di kuliah lain gitu. Jadinya apa namanya? Mungkin di kuliah lain MATLAB, di sini kita pakai yang open source ya. Saya fanatik open source di sini. Oke, itu ya, jadinya di sini kita menginstalnya tidak perlu menginstal OpenCV yang gede itu yang untuk semua bahasa pemrograman, tidak perlu. Jadinya tinggal install OpenCV Python, cukup sekitar 20 megabaitan selesai gitu ya. Terus face recognition untuk pengenalan wajahnya. Ini bisa kali kita melakukan pengenalan wajah secara tanpa memahami algoritma apapun. Ini kita di sini bukan membahas tentang algoritma, tapi bagaimana melakukan hal tersebut menggunakan library gitu ya. Nanti ini nyambung juga di mata kuliah IoT ya. Bagaimana melakukan semua ini di Raspberry Pi, itu juga nyambung di sini. Ya, intinya video ini juga saya suruh untuk ini ya, apa namanya, yang mengambil mata kuliah IoT juga menontonnya gitu ya. Oke, itu ini untuk pengenalan wajah. Intinya ini berisi algoritma ya untuk mengencode wajah menjadi sesuatu, sehingga kalau wajahnya walaupun kasat mata beda, encode-nya akan sama gitu ya. Terus Pickle di sini untuk dumping data. Ini kita nggak mungkin tiap kali ini apa namanya, uh, ini ya encode ulang gitu, sehingga kita yang sudah di encode, sudah dipelajari, sudah di learning, kita simpan menggunakan Pickle ini gitu ya. Oke, itu. Oke, nah pertama kita jelasin tentang ini ya, OpenCV ya, OpenCV. Mungkin cara menjelaskan yang paling umum adalah menggunakan resize gitu ya. Jadi mungkin kalau kalian pernah nonton TA-nya ke kelas itu kan, ini ya, evaluasinya menggunakan berbagai ukuran gambar kan itu ya. Nah di sini import CV2 gitu ya, image gitu. Artinya IM rate gitu adalah ini ya, apa namanya, image rate ya, sana membaca file ya gitu ya, koma nol sana ya, itu apa, sebagai langsung dibaca gitu ya. Terus resize ya, gambar yang akan di resize dan ini, jadi kita bisa menyimpan di format file yang beda. Terus kita bisa tulis dengan nama yang berbeda atau dengan yang sama. Kalau namanya sama, otomatis dia akan ditumpuk seperti itu ya. Ini salah satunya. Oke, itu intinya kita umumnya resize dulu ya sebelum ini ya diproses, karena sebenarnya tidak perlu ukuran yang besar-besar amat untuk melakukan itu gitu ya. Seperti itu ya. Oke. Jadi kita ini ya, sebelum itu kita ini ya, pengenalan wajah seperti apa gitu ya, face recognition yang paling sederhana gitu ya. Di sini menggunakan face recognition library-nya. Kita menggunakan NumPy juga di sini ya. Resize di sini tidak menggunakan NumPy ya. Tapi sebenarnya apa namanya, CV itu mengkonversi gambar menjadi format NumPy ya kurang lebih ya. Oke, ininya itu ya. Jadi sini sorry salah ya. File yang mana dia? Yang ini filenya ya. Jadi di sini coba kita mengenali wajahnya ini ya. Uh, Keanu Reeves ya, itu idola saya ya. Jadi di sini ada dua foto ya, ada dua foto di sini. Pertama fotonya mana dia? Ya ini Keanu ya. Jadi itu ya. Ya. Oke, sama Unknown ya. Unknown ini sendiri ya juga dia sendiri gitu ya. Itu lebih sama lah itu ya. Oke ya.
Kayak itu ya, sehingga di sini kita buat function untuk resize ya. Itu sudah ter-resize karena yang ini, tapi kalau kita download dari internet sangat ini ya, sangat apa namanya, gede gitu ya, seperti itu. Oke, itu sini ininya di resize dulu menjadi 320 kali 240 ya. Jadi kamera digital pertama ya yang menggunakan disket, hasil jepretannya sekian gitu ya, menyedihkan sekali gitu. Oke, itu di sini cara encode-nya ya di sini ini baca dulu ya, baca dulu load image file. Ya. Dan ini gitu ya, tidak menggunakan imagery tapi menggunakan kelas dari face recognition itu sendiri. Terus encodingnya ya ini ya, encoding gitu. Ini ada array 0 berarti kita bisa mengasih data training lebih dari satu gitu ya. Di situ non image ya. Non image itu adalah yang ini gambar ketahui ya. Itu. Habis itu kita bisa melakukan komparasi gitu ya. Yang hasil Kenyu sama yang unknown itu orang yang sama atau tidak. Kalau tidak, hasilnya adalah false. Kalau sama, yang hasilnya adalah true gitu ya. Oke. Untuk gimana kalkulasinya, anu ya, tanya ke dosen yang mengajar computer vision itu. Bukan bidang saya. Saya bisanya melakukan menggunakan library aja. Oke. Oke, gitu ya. Ini ya, agak lama sekali pertama kali menjalankannya agak lama ya soal Python itu. Ya. Oke, oke, true gitu ya. True jadi sini apa namanya foto ini ya. Ini jadinya ini mungkin banyak yang nggak tahu. Ya, ini pas semua fotonya menghadap ke depan gitu ya. Ini adalah band ini favorit saya dari zaman SMA ya. Semua gitu ya. Semua. Nah, di sini dia menggunakan XML ya. XML ya, adanya di sini kalau kalian ikutin di sini ada XML khusus untuk mata, untuk wajah secara total, XML untuk hidung, untuk mulut ya, untuk full body ya wajah, jadi macam-macam gitu ya. Ini tergantung apa yang mau kita deteksi, kita load ininya ya di cascade classifier gitu ya. Itu. Ini semua yang menggabungkan komponen wajah itu nanti dianggap sebagai Viola Jones gitu ya, itu algoritmanya ya. Oke ya. Jadi di sini ya image rate gitu ya. Jadi kita konversi ke gray dulu ya. Sana ya. Ini kita di sini untuk pengenalannya butuh dua channel, yaitu channel yang berwarna dan channel yang gray gitu ya. Sana. Oke. Sana ya. Intinya di sini ya dideteksi dengan multiscale di sana ya. Oke, yang gray yang dipakai ya. Oke, jadi di sini ini ya 4x, jadinya ini menyimpan dalam ini ya. Intinya ini adalah koordinat x dan y, terus lebar dan ini ya tingginya gitu ya. Jadi dari titik mana sampai mana dideteksi wajahnya, terus selebar apa, setinggi apa gitu ya wajahnya dalam foto tersebut gitu ya yang mau dideteksi. Oke, itu ininya sini ya. Ininya x tambah w, y tambah h. Ini diulang sebanyak wajah yang terdeteksi dalam foto tersebut gitu ya. Situ. Ini ya. Di sini di sana mencatat ini ya gambar wajahnya di sini ya, gray dan ininya, dan itu nanti digunakan untuk pengenalan mata gitu ya. Di sini nanti sebanyak yang ini misalnya hidung juga mau dideteksi, itu bisa 3 baris ini ditambahin dengan hidung dan lain-lain gitu ya. Ini sini EX, EY, EW, EH itu adalah ini ya panjang mata ditemukan. Jadi di sini kalau misalnya ada 3 orang, otomatis 6 mata yang harusnya terdeteksi di sana gitu ya. Oke, ya ini digunakan adalah Roy color yang ini ya. Gitu. Ini sini yang sudah tercrop wajahnya gitu ya di sana. Dan di sini kita sebanyak wajah ya, sebanyak wajah kita ini, karena di sini setelah ini otomatis akan berisi ini ya, apa namanya lingkaran segi empat ya, sorry, ini segi empat ya, segi empat di sini, sorry, CV.rectangle ya, segi empat di sana terdeteksi ya. Sini juga membuat segi empat untuk mata, intinya di sana total kalau ada 3 wajah, otomatis sana ini ya 6 tambah 3 berarti 9 kotak ya.
itu 3 kotak wajah dan 6 kotak mata gitu ya sana. Oke, di sini FC itu adalah ini ya, tujuannya untuk menyimpan gambar face 0 sampai face 2 harusnya gitu ya. Terus kita nyimpan pick out total gambar. Coba kita jalani ini gitu ya. Oke, ya kita bisa lihat hasilnya karena ini disimpan tidak menampilkan ya. Kita bisa lihat hasilnya seperti ini ya. Oke. Di sini bisa kita lihat ini ya. Pertama face 0 itu ya kedetek ya. Ini Billy Corgan ya, vokalis dan gitaris dan songwriter. Ya, oke. Gitu ya. Terus ini ya Daisy ya. Lupa nama belakangnya. Deteksi ya. Oke, dan ini ya James IH ini ini bukan mata sebelahnya nggak kedeteksi karena terlalu sipit gitu ya, emang ada keturunan Jepangnya. Tapi sini ini karena ketutup rambut, jadi kalau yang suka cukuran emo gitu susah kedetek wajahnya gitu ya, itu sangat mengganggu. Ya, seperti itu ya di sana. Oke, yang bisa kita lihat foto totalnya adalah ini ya, pick out seperti ini ya. Itu ya, kedetek semua ya. Oke, itu tentang ini ya, Viola Jones-nya ya. Oke. Nah, kita bisa melakukan ini ya, pengenalan wajah menggunakan ini ya, webcam juga gitu ya, webcam. Di sini ya bisa kita gunakan function detect gitu ya. Di sini kita deteksi wajah dan mata gitu ya. Jadi untuk menyalakan webcam menggunakan video capture 00 ini biasanya webcam built-in dari laptopnya gitu ya. Kalau misalnya bawa eksternal biasanya 1 gitu ya. Ini juga bisa digunakan di Raspberry Pi. 0 itu berarti ini tadi kita sebenarnya usah menggunakan ini ya apa namanya bawaannya Raspberry Pi gitu ya, fungsinya kalau menggunakan OpenCV ya. Red sama image ini biasanya isinya boolean ya. Dan ini gambar yang diterima gitu ya. Ini image-nya dibuat gray sama ya prosesnya. Dan ini yang detect multiscale ya sana. Di minimum neck bore ya sama minimum size ya sana ya. Di sini ya kurang lebih 1,2. Ini kalau kalian mengerjakan TA ya bisa ini ya, bisa ini diganti-ganti untuk mendapatkan hasil terbaik ya. Oke. Nah, itu. Ya, ininya ini ya, jika panjang dari rectangle ya sana. Jika dideteksi gitu ya sini ya, jika deteksi, kalau enggak jangan dipaksakan buat lingkaran gitu ya. Oke, itu ini sini kurang lebih sama ya, sampai mata image show ini sini ditampilkan ya. Tampilkan face detect on the video gitu ya. Nah, itu. Ya, kurang lebih ini dibuat sedemikian hingga ini ya bisa di load ini deteknya itu ya. Oke, ya kita coba jalani ini. Ya, loading. Oke, itu ya. Jadinya ini ya itu jadinya apa ya? Tergantung cahaya ruangan. Kadang ini ya. Kadang apa namanya? Hidung saya kedetek sebagai mata gitu ya. Konyol sekali. Ya, itu saking besarnya mungkin. Oke. Dia kedetek sini. Ya, mungkin kalian ada kepikiran ya. eh ada aplikasi kayak Snow gitu ya. Snow yang bisa apa lagi ini ya apa namanya yang lupa saya namanya pokoknya yang bisa ngubah ngasih kacamata kurang lebih cara kerja aplikasinya sama seperti ini ya ini di sini kan ketika deteksi mata nambah ke segi 4 gitu ya kurang lebih kalau aplikasi-aplikasi model gitu yang segi 4-nya itu diganti dengan kacamata kayak gitu ya terus deteksi telinganya diganti dengan telinga guk-guk gitu misalnya kayak seperti itu ya dan sebagainya itu ya itu ya dan sebagainya jadi mulutnya misalnya diganti di kayak lipstick gitu misalnya seperti itu ya. Jadi kurang lebih sama seperti ini. Jadinya mungkin supaya sekali-kali ada yang TA-nya nggak serius coba bikinnya TA kayak gitu gitu ya misalnya otomatis merias adat Sasak gitu misalnya boleh kayak gitu. Oke, seperti itu ya kita close ya itu. Oke, seperti itu ya ini lognya banyak ya. Oke, nah itu ya. Ini di sini selanjutnya kita bisa melakukan
face recognition menggunakan webcam juga. Tadi kan face detection tok ya, menggunakan webcam. Sekarang kita face recognition menggunakan webcam ya, kan itu. Oke, nah di sini kurang lebih ini script yang asli dari bawaan face recognition-nya ya di sana. Saya ganti fotonya yang di sana Biden dan Obama, saya ganti dengan Keanu dan saya gitu. Oke, di sini saya masukin wajah saya gitu ya. Sana di sini wajahnya Keanu Reeves ya sana. Jadi sini known face encoding sama known face name gitu ya. Ininya urutannya harus sama ya. Kalau dibalik berarti kebalik, yang deteksi Keanu Reeves di deteksi saya, yang deteksi saya deteksi Keanu Reeves dan sebagainya ya. Oke, seperti itu ya. Sini jadinya ini kurang lebih skripnya sama dengan tadi ya. Jadi di resize ya, di resize seperempat ya, seperempat di sana. Ini sini convert ke BGR color ya sana, ya ke RGB ya, dibalik. Oke. Di sini mendeteksi face location dan face encoding. Ininya itu dua ya, dua ininya sini. Ini sebenarnya face recognition itu bisa melakukan deteksi wajah juga gitu ya, kurang lebih sama ya. Itu ya. Oke, face recognition ini lumayan ya, ngabisin downloadnya lumayan 100 MB, saya lupa bilang. Gitu ya. Intinya compare face. Intinya XML yang tadi itu dibuat dari rata-rata wajah manusia yang sudah diteliti puluhan tahun gitu ya. Jadinya orang dengan hidung termancung, hidung terpesek, rata-rata itulah wajah kita gitu ya, seperti itu. Ya, jadi data yang sangat mahal sebenarnya, tapi itu hak patennya udah lewat sehingga bisa digunakan sebagai open domain ya. Di face distance ini sini ya. Face distance ini bisa disimpan dan digunakan sebagai klasifikasi juga ke depannya ya. Itu. Jadi match dengan siapa? Jadi array ya, dalam array-nya sana. Oke. Dan di sini mendeteksi wajah yang mana gitu ya, di sekitar mana. Terus menambahkan rectangle gitu ya, semuanya itu. Ya, oke. Seperti itu ya di sini. Coba kita lakukan ya sana. Oke. Ya, ini baru kedetek ya, baru kedetek. Oke. Ya. Di situ ini ya, kedetek sebagai saya. Sekarang kita coba ini ya, coba deteksi wajahnya Keanu Reeves. Tapi nggak mungkin saya panggil orangnya ke sini gitu kan ya. Siapa sih saya? Ya, saya browsing lewat HP, cari fotonya gitu ya. Seperti ini ya. Oke. Itu ini kedetek ya. Kedetek gitu ya. Kedetek ya. Ya fotonya yang lain. Fotonya yang lain ini. Oke, itu ya. Kedetek ya. Jadi kita coba pakai fotonya yang belum berewal, susah juga ya, rata-rata ini mungkin ya, gitu. Jadi, ya jadinya nggak ngaruh ya berewal atau enggak gitu ya, kurang lebih. Oke, jadinya seperti itu ya, ini juga ya, ini yang lebih nggak berewal gitu, kedetek ya dengan baik. Oke, seperti itu sehingga semua kedetek ya. Oke, selanjutnya ini ya, apa namanya, ini kan tiap kali gini kita encoding ulang gitu ya, kita encoding ulang, kita kan nggak mau seperti itu. Kita ini ya, kita bisa save gitu ya hasil encodingnya. Jadi misalnya ini ya, kita bisa save di sini, yang kita menggunakan yang dua aja, takutnya error lagi gitu ya tadi. Oke ya, seperti itu ya di sini ya. Di sini kita gunakan import pickle ya sana. Alphase encoding kita tulis dalam ini ya, kurung kurawal. Ya. Di sini mencatat kedua nama dan ini ya, itu berupa dictionary ya tipe datanya. Kayaknya face recognition sama ya, codingnya sama. Terus with open dataset face.dat ya, WB ya, tulisnya as F ya, fecal dump al face encoding gitu ya. Di sini ya, al face encoding sini disimpan satu-satu ya, gitu. Disimpan seperti ini dan didamping ke sana gitu ya. Jadi coba kita jalani ini ya. Itu ya. Oke, terus loadnya ya, cara loadnya bagaimana gitu ya, ini dari situs bawaannya juga. Alphase encoding ininya sini ya, vehicle load sana ya, sana. Intinya nanti otomatis dipisah menjadi nama dan hasil encodingnya gitu ya, list ya sana, dot key ya, keynya kita gunakan ya. Di sini
Ini namanya harus sama ya, namanya harus sama, ini key-nya ya. Ini nama pemanggilnya ya. Oke, itu dan values ya, key dan values-nya ya. Jadi nama pemanggil dan isinya ya. Terus ini bisa kita coba unknown image itu siapa gitu ya. Unknown image itu adalah Keanu Reeves di sana. Jadi unknown face di sana ya. Encoding jadinya yang dicocokkan bukan gambar dan hasil encoding, tapi hasil encoding dan hasil encoding, sehingga gambar sebelum dicocokin harus di encoding dulu gitu ya, sehingga di sini beban komputasinya lumayan gitu ya. Jadi tiap kali wajah kita di encoding, tapi yang versi kecilnya gitu ya sana. Oke, seperti itu ya. Sini bisa kita simpan dot-dotnya gitu ya sana. Bisa di sini ini ya. Hasilnya bisa berupa zip di sana ya, face number result ya, dari semua itu. Ini kita bisa coba hasil loadnya. Kalau di sana ada 2 data training ya, jadinya Keanu True Wira Fault, bukan saya gitu ya, seperti itu. Nah, terakhir adalah versi live dari video ini yang ini ya, apa namanya, menggunakan pickle gitu ya, pickle, sehingga di sini tidak ini ya, apa namanya, tidak perlu encoding ulang gambarnya gitu, sehingga loadingnya jauh lebih cepat gitu ya. Misalnya kalau di sini ada foto 10 orang gitu, akan jauh lebih cepat gitu ya di sana. Oke, itu ini kurang lebih codingannya sama, bedanya di sana ini ya, apa namanya, di sini load ya, bedakan di sini ya. Di sini dia otomatis ini ya, membaca. Kalau di sini kita load ya, load datanya otomatis, nama dan encoding bisa dipisah ya, dan di sini bisa codingannya sama ya, sama persis ya, sama persis. Oke, itu coba kita jalankan ya. Oke, kurang lebih sama karena cuma 2 foto, tapi kalau banyak foto lumayan beda ya hasilnya. Bisa kita gunakan ya, tetap kedetek ya, tetap kedetek. Ya, oke ya, jadinya unknown ya. Unknown Keanu ya, unknown Keanu ya. Oke, itu jadinya kadang kedetek kadang enggak ya, tergantung cahaya ya. Seperti itu. Mungkin ini lebih jelas. Kedetek itu ya. Jadinya mungkin itu ya. Kalau wajah saya konsisten ya, kedetek gitu. Oke, itu saja barangkali ya dari pertemuan kali ini ya. Jadi nanti di video berikutnya akan dijelaskan bagaimana memparalelkan ini gitu ya, supaya lebih ringan ya. Apakah nanti proses encodingnya diparalelkan atau deteksi wajahnya yang diparalelkan ya, sebagainya gitu ya. Ini juga nanti ada video lanjutannya untuk versi Raspberry Pi ya, sehingga ini bisa menjadi ngetes dulu sebelum dites di Raspberry Pi, atau dites dulu sebelum jalankan di pemrosesan paralel gitu ya. Oke, sekian, terima kasih.